ถุงดำมันก็เหมือนหลุมดำอะมึงเอาจริงเวลามึงทิ้งมันก็หายไปเลยอะมองไม่เห็นก็ไม่ต้องมาเสียดายอะไรเลยโคตรง่ายจบอย่างไว Hello Grow People, orang yang siap bertumbuh tapi masih butuh hiburan. Selamat datang di Belajar dari Film. Kali ini kita akan mencoba untuk membedah sebuah film yang biasanya kita lihat sisi menghiburnya aja tuh. Kali ini kita akan coba untuk membedah apa sih pembelajaran yang bisa diambil dari sebuah film yang kita tonton. Karena kita percaya tuh dan juga pasti yakin bahwa banyak pembelajaran yang bisa diaplikasikan dari film-film yang kita tonton untuk kehidupan sehari-hari kita. Wih, serius banget nih kayaknya. Enggak ya, santai aja. Oleh karena itu, yuk rilekskan posisi leher, cari posisi duduk terenak, siapkan cemilan and let's go. Hari ini kita akan membahas sebuah film dari Thailand yang berjudul Happy Old Day. Nah, film ini cocok buat teman-teman semuanya yang suka dengan desain interior yang kece atau cara beres-beres rumah. Wah, ini penting ya, beres-beres rumah, apalagi lagi PSBB kayak gini nih. Lagi work from home gitu ya, sering di rumah. Nah, di film ini ya, di film Happy Old Day ini sebenarnya bercerita tentang si tokoh utama yang bernama Jane, yang dimana dia itu berkecimpung di dunia desain interior ya, berkecimpung di dunia desain interior. Yang menariknya adalah dia berusaha untuk membawa terkait dengan pekerjaannya itu ya, untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungannya. Yang menjadi highlight dalam cerita film ini adalah terkait dengan cerita si Jane ini dalam memutuskan barang mana yang harus dipertahankan atau barang mana yang harus dibuang nih untuk melakukan proses rapi-rapinya dia. Ibaratnya di film ini dia tuh punya project rapi-rapi gitu, punya project beres-beres. Kalau teman-teman pernah baca bukunya karya Marie Kondo, ini adalah sebuah film yang terinspirasi dari buku itu. Makanya berkaitan dengan rapi-rapi. Jadi alur film ini tuh agak sedikit maju mundur nih. Nah, di scene-scene awal kita itu akan melihat si tokoh utama, si Jane ini lagi selesai beres-beres. Wah, jadi di sini nih saya masih bingung nih. Sebenarnya nih orang kerjanya adalah konsultan desain interior ya, konsultan beres-beres atau asisten rumah tangga. Nggak tahu juga ya. Tapi intinya kalau yang di awal-awal ini yang menarik mata saya adalah terkait dengan desain rumahnya tuh, yang dimana gayanya simple, minimalis, sederhana. Itu tuh yang sebenarnya sangat menarik nih di scene-scene awal. Lanjut ke scene berikutnya, ini adalah terkait cerita awal-awal. Dia flashback nih. Flashback di awal ketika si Jane ini baru mulai beres-beres. Nah, yang saya tangkap sih, jadi dia tuh konsultan interior ya, atau apalah itulah namanya ya, atau beres-beres atau apa. Terus dia tuh ditanya tuh soal kantornya. Nah, akhirnya sadar tuh dia. Ternyata selama ini dia menjadi konsultan interior dengan gaya minimalis, tapi rumah dia atau kantornya dia sendiri itu nggak ada minimalis-minimalisnya. Ya, jadi jauh banget lah pokoknya dari kata rapih. Sampai suatu ketika nih ya, akhirnya dia memutuskan untuk merenovasi rumahnya yang juga jadi tempat kerjanya dia itu dengan gaya yang minimalis. Jadi ibaratnya tuh dia mulai rapi-rapi tuh, mulai proses beres-beresnya. Konflik utama yang membuat dia tuh agak perjuangannya tuh menantang banget untuk mewujudkan cita-citanya untuk beres-beres tempat kerjanya dia, beres-beres rumahnya dia, itu adalah ketika dia harus membuang barang-barang yang numpuk pakai banget tuh, ya, pakai banget di rumahnya dia, banyak banget lah pokoknya barangnya. Singkat cerita, dia tuh mulai beres-beres, terus nemuin banyak barang yang berasal dari masa lalu. Wih, kalau udah ngomongin masa lalu ini ya, wow, udah mulai dari ceritanya udah mulai seru, ya kalau udah ngomongin masa lalu ya. Dan yang udah pasti nih, kenapa jadi seru? Karena yang
pasti ada ya kalau misalnya ngomongin barang masa lalu adalah terkait dengan barang-barang yang ada kenangan mantan. Wow, ya sama nih kayak teman-teman semuanya ya. Ketika ngomongin mantan, sesuatu yang berat nih, sesuatu yang menantang untuk dilupakan begitu saja. Awalnya dia tuh sebenarnya nggak mikirin tuh, udahlah, buang-buangin aja lah gitu. Cuman karena saran dari salah satu temannya, akhirnya dia tuh memutuskan untuk mengembalikan barang-barang yang diberikan kepada dia kepada orang-orang yang ngasih dulu. Nah, sebenarnya kondisi ini nih yang bikin konflik. Ya, kenapa? Karena di sini tuh jadi bercabang kemana-mana tuh. Karena ternyata masalahnya bukan cuman sama mantan pacar doang. Selain sama mantan pacar, ada masalah juga, yaitu sama teman yang sudah lama banget berantem nih. Berantemnya udah lama banget. Dan yang paling gede lagi nih ya, yang paling menantang lagi adalah masalah dengan mantan ayah. Masalah dengan mantan ayah, iya nih. Ceritanya dia tuh ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, iya. Ceritanya nih, kalau kita kan sama ayah lagi deket-deketnya gitu kan ya, ditinggalin tuh pasti ada cerita yang kurang enak gitu ya. Dan dia tuh ditinggal pas masih kecil gitu. Konflik di film ini tuh semakin membesar ketika si Jane ya itu ingin membuang piano kesayangan ayahnya dulu tuh. Ya, ingin membuang piano kesayangan ayahnya dan jadi konflik khususnya sama si ibu tuh. Kenapa? Karena si ibu tuh kayaknya masih nggak rela gitu ketika si Jane ini ingin membuang piano kesayangan ayahnya ini. Ya istilahnya kayak gini nih, ibunya tuh kayak ngerasa belum bisa menerima kenyataan gitu nih. Jadi ada konflik tuh di situ. Jadi konflik keluarga lah. Nah, tapi akhirnya si Jane ini memutuskan untuk tetap membuang pianonya tanpa izin dari ibunya. Nah, sebenarnya nggak dibuang sih ya. Dijual nih sama si Jane ya. Jadi masih nyari untung dia kayaknya gitu ya. Tapi intinya kan sudah nih terlepas dari tangannya. Dan setelah itu si ibu tahu. Dan di situ si ibu tuh marah besar, murka si ibu ini, ya, marah besar sama si Jane dan akhirnya si Jane ini memutuskan untuk pergi, meninggalkan ibunya, ya, dia tuh memutuskan untuk pergi meninggalkan ibunya, kabur lah dia itu. Nah, di sini nih sebenarnya ini endingnya nih, di sini tuh endingnya ya nggak diceritain tuh. Sebenarnya si Jane sama si ibu ini kayak gimana kelanjutannya? Apakah berdamai? Atau berantem terus gitu ya sampai hari kiamat? Wah, enggak ya. Tapi nggak tahu tuh endingnya kayak gimana. Jadi filmnya ini endingnya emang agak ngegantung gitu. Lalu apa yang menarik dari film ini? Nah, yang menarik adalah terkait dengan bagaimana diri kita memutuskan mempertahankan atau membuang barang yang kita miliki. Menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita diskusikan dan kita bedah kali ini. Nah, ketika kita menonton film ini, pembelajaran pertama yang bisa kita dapatkan adalah kita sadar bahwa ternyata setiap barang itu memiliki cerita yang berhubungan dan berkaitan dengan diri kita tuh. Jadi setiap barang yang ada di kehidupan kita itu pasti ada ceritanya, ada hubungannya dengan diri kita. Sehingga proses membuang barangnya itu ya nggak mudah. Contoh kayak di film ini, proses membuang barang pada film ini tuh nggak cuman berarti membuang barang gitu aja, enggak. Tetapi juga melepaskan kenangan dan juga cerita yang mengikat antara barang tersebut dengan si orang yang memilikinya di film ini. Nah, dalam kehidupan bisa jadi juga kita kayak gitu tuh. Kita ada barang, terus kita mikir, aduh, lepas nggak ya, buang nggak ya, kasih orang nggak ya. Kita tuh agak menantang untuk melakukan itu. Sehingga pembelajaran pertama yang bisa kita ambil dan perlu kita latihkan dalam keseharian kita adalah terkait dengan keikhlasan. Bagaimana agar diri kita itu ikhlas dalam kehidupan kita. Nah, si proses memilah barang ini, memutuskan mana yang dipertahankan, mana yang dibuang, menurut saya ini adalah salah satu proses melatih keikhlasan dari dalam diri kita. Makanya yuk
dalam keseharian kita sekarang, kita sudah harus bisa memilih mana nih kira-kira barang yang bisa kita pertahankan nih, karena memang masih ada fungsinya nih, masih ada faedahnya, kita perlu. Lalu juga tahu mana barang-barang yang memang sudah saatnya kita lepas, kita buang, kita berikan nih kepada orang atau apapun itu. Supaya apa? Kita mampu untuk melatih keikhlasan kita. Pembelajaran yang kedua adalah terkait dengan bagaimana cara kita untuk berdamai dengan masa lalu. Dengan masa dimana cerita yang gak seharusnya kita pelihara dan gak kita biarkan begitu saja untuk berada di hati dan pikiran kita. Daripada membiarkan masalah begitu saja, yuk kita coba nih. Ya, kalau ada masa lalu yang kurang menyenangkan, masa lalu yang kurang enak, yuk kita bicarakan dengan bijak. Di film ini kita tuh diajarkan untuk mampu untuk menyelesaikan secara gentle nih, menyelesaikan secara lembut permasalahan yang ada. Ya, kayak diingatkan tuh. Kenapa? Karena ternyata ketika kita tidak mampu menyelesaikan secara lembut, wah, konflik tuh akan meluas kemana-mana. Jadi kita harus bisa berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu itu bukan berarti melupakan. Kenapa? Karena bisa jadi selama ini kita nggak lupa sama masa lalu itu. Tapi ketika kita nggak lupa dan nggak bisa berdamai, wah, itu akan mengganggu kita dalam proses berjalan menuju ke masa depan. Contohnya kalau kayak naik kendaraan tuh kita sibuk ngeliatin spion aja udah. Makanya jalan ke depan ya bisa jadi susah. Kenapa? Entah kesandung, entah apa. Karena apa? Kita sibuk untuk melihat ke belakang. Kita sibuk untuk melihat masa lalu. Oleh karena itu, ya udah, tengok sedikit, damailah kita. Damai dengan masa lalu. Kayak tadi, ya udah, kalau ada masalah sama mantan, temui, selesaikan. Ada masalah sama teman, temui, selesaikan. Ada masalah sama orang tua, temui, selesaikan. Ya, dan lakukan itu dengan bijak, lakukan itu dengan gentle, supaya apa? Setiap permasalahan bisa selesai dengan baik. Dan yang terakhir, pastinya kita sepakat nih, bahwa ternyata beres-beres bukanlah perkara yang mudah gitu ya. Ya, jadi saya jadi nggak ngerti nih kenapa setelah nonton film ini saya tuh jadi ngerasa beres-beres itu jadi ribet banget gitu ya. Sampai harus bawa-bawa hati gitu. Tanpa kita sadari itu ternyata kita selalu disuruh untuk beres-beres dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita tuh nggak tahu gimana caranya. Ya, kenapa? Karena gini. Kalau kita ngomongin beres-beres, ternyata nggak cuman beres-beres barang doang nih. Termasuk beres-beres hati, termasuk beres-beres pikiran kita. Jangan-jangan selama ini banyak hal yang seharusnya nggak ada di hati kita, tapi masih aja nih kependem di sini. Seharusnya nggak ada di pikiran kita, masih aja ada di situ. Berarti kita harus punya kemampuan untuk beres-beresnya. Kita harus mampu punya kemampuan untuk melepaskan nih. Oh, kayaknya nih udah nggak cocok disimpan di hati saya, lepas deh. Kayaknya ini udah nggak cocok nih disimpan di pikiran saya. Oh, ya udah, lepas deh. Supaya apa? Kita bisa menjadi orang ya yang tidak cuman diisi dengan beban hidup, ya. Tapi kosongkan itu supaya apa? Bisa kita isi lagi dengan sesuatu yang bermanfaat untuk menuju masa depan kita yang lebih oke lagi, yang sesuai dengan harapan kita. Makanya, kalau terkait dengan pembelajaran yang ketiga, yuk kita sadar perlu beres-beres semenantang apapun itu dan cari tahu gimana caranya. Jadi itu adalah pembelajaran yang diperoleh dari film Happy Old Day berdasarkan sudut pandang saya tuh. Nah, kalau teman-teman semuanya punya pembelajaran lain dari film Happy Old Day ini, tulis ya di kolom komentar. Nah, kalau punya juga referensi film yang kece nih untuk dibedah dan diambil pembelajarannya untuk kehidupan sehari-hari, boleh tulis juga tuh di kolom komentar. Oke? Nah, sekian dulu belajar dari film kali ini. Ingat nih buat teman-teman semuanya, karena belajar nggak harus selalu di sekolah, selamat belajar dari film.